Dalam sebuah kisah diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi tawaf. Tahu tawaf Pak ya? Keliling Ka'bah. Di depan Nabi ada anak muda ikut tawaf. Dan Nabi melihat anak muda ini melepuh pundaknya. Bahasa Bugisnya takalopi lekena. Ya, terkelupas pundaknya. Nabi penasaran, diikuti tawaf. Lalu selesai tawaf, Nabi panggil anak muda itu. Anak muda, ta'al. Sini dulu anak muda. Ya Rasul, kenapa itu pundakmu nak? Magi lekekmu. Kenapa belakangmu? Ya Rasulullah, saya orang miskin. Ibuku sakit. Mau sekali beliau umroh. Saya tidak punya budak. Saya tidak punya kereta. Saya tidak punya onta. Saya orang miskin. Ibu saya sakit, mau sekali ke Mekah. Maka aku, ya, orang Bugis bilang udengi, kupikul lah, apa sih namanya itu? Kalau gendong begini. Nah, ya pokoknya apalah, dia di belakang sini. Ya. Nah, iyalah diambil lah, simpan di sini ya. Kalau bahasa Bugisnya didengi. Ya. Ibunya, nah apa dia dari belakang dipikulnya, seperti itu. Dari Madinah ke Mekah kurang lebih 500 km, melewati panasnya padang pasir, melewati teriknya matahari, melewati dinginnya gurun. Kupikul terus. Nanti selepas ketika saya makan, buang air besar dan sholat, selebihnya ada di pundak saya. Makanya ini terkelupas pundakku. Lalu anak muda ini bertanya, ya Rasulullah, kira-kira kebaikanku ini sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku? Kira-kira sudah seimbang dah ini kebaikan saya? Nabi lalu menjawab, anak muda, alhamdulillah kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah kau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Masya Allah. Kira-kira sudah ada orang seperti ini sekarang? Hah? Bos, 500 meter kilo kira-kira dari Palangkaraya ke Pontianak. Palangkaraya Pontianak masih sisa singgah bapak bernaung di bawah pohon, masih banyak sungai yang kita lewati. Makkah Madinah, Madinah Mekah, padang pasir. Subhanallah. Tapi ternyata kebaikan itu belum membalas kebaikan ibu kepada orang tua. Sekarang ini banyak anak-anak durhaka sama orang tuanya. Nih kita nih. Allahu Akbar. Jangan pikir bahwa bapak sudah punya istri tidak durhaka sama orang tuanya. Banyak yang durhaka setelah berkeluarga. Tersebutlah sahabat Nabi namanya Sa'lab Al-Qamah. Makesing agamanya, bagus sholatnya. Di mana Nabi dakwah di depan ada Al-Qamah, di mana Nabi berjamaah di belakang ada Al-Qamah. Tapi anehnya ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah. Al-Qamah cuma katakan la. Bingung semua sahabat. Kok bisa? Ini kan baik agamanya, rajin jamaah, bagus Senin Kamisnya. Kok bisa dia? Lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, Al-Qamah sakaratul maut tiba bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Mungkin ada dosanya. Nabi lalu bersabda, hai kau cari bapaknya, cari orang tuanya. Bapaknya sudah meninggal ya Rasul. Cari ibunya. Kau cari ibunya. Cari ibunya ketemu. Lalu si Bilal berkata, Bu,
anakmu si Alqamah lagi sakaratul maut, tidak bisa syahadat, mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Dia dapat sudah itu. Kurang ngajar memang itu anak. Setengah mati ku hamilkan, setengah mati ku lahirkan, bersusah payah ku besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang dan lebih takut sama istrinya daripada saya ibunya. Pernah satu ketika saya ke rumahnya, karena lama dia tidak datang, dilarang sama istrinya ke sini. Saya datanglah ke rumahnya. Saya baru ketuk pintunya, saya dengar istrinya bilang, Pak, sembunyi cepat itu kacang, itu mamamu datang. Didengar sama ibunya, tidak jadi masuk, nangis ibunya. Pulang. Setelah mendengar ini, Nabi berkata, masih macilaka itu Alqamah, siksa itu anak, tidak bakal selamat. Panggil ibunya. Panggil ibunya. Kata Nabi, Bu, maafkan anakmu. Saya tidak mau ya Rasul, kurang ngajar itu anak. Maafkan, saya tidak mau. Tidak selamat ini anakmu kalau kau tidak maafkan. Biar saja, kurang ajar. Jalan satu-satunya kalau begitu, lebih baik saya bakar api di dunia daripada apinya neraka yang bakar. Kata Nabi, lebih baik saya bakar api di dunia daripada apinya neraka yang bakar. Kata ibunya, silakan bakar saja. Nabi perintah, kumpulkan kayu, nyalakan, nyala besar. Nabi katakan, angkat, angkat. Pas mau dilempar masuk ke bara api, ibunya berteriak, tahan, 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 jangan kau bakar anakku. Memang dia kurang ajar, durhaka, tapi kedurhakaannya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad, saya ampuni seluruh dosa-dosanya anakku. Ayat kasih utuni, wak dampang mana nih dosanya? Jangan bakar, saya maafkan semua dosa-dosanya. Ternyata Nabi tanya, betul ibu maafkan? Betul ya Rasul. Letakkan dia. Setelah itu dengan bersusah payah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menghembuskan nafas. Alqamah, sahabat Nabi, hidup sesama dengan Nabi, didoakan oleh Nabi, tidak bisa selamat karena sakaratul maut, karena waktu dia hidup durhaka sama ibunya. Ini bapak-bapak, kadangkala saya heran sama guru, sama ulama, kau cium tangannya, sama ibumu tidak, sama gubernur, sama mamamu tidak, dongok, sama wali kota tidak. Coba, padahal tidak diajarkan, ciumlah tangan wali kotamu. Kenapa tidak ada berkah bagi mereka yang durhaka sama ibu bapaknya? Kenapa? Tuh tanya itu ibu, tanya itu ibu-ibu. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Keluar kena, mentah-mentah dia kaya, keluar nak, dia kerahkan semua tenaganya. Tidak sedikit ibu-ibu wafat melahirkan anaknya. Saya baru-baru baca kisah kemarin, berpuluh-puluh tahun setelah menikah tidak punya anak. Segala macam cara dilakukan, alhamdulillah hamil. Setelah hamil, konsultasi ke dokter. Setelah itu rahimnya alhamdulillah selamat. Ketika usianya 7 bulan mau melahirkan, dokter berkata, Bu, tidak bisa kau melahirkan normal. Kalau melahirkan normal, kau tetap ngotot memelihara ini anakmu, kamu yang mati, jiwamu yang mati. Pilihanmu dua. Satu, anakmu dibuang, kamu hidup. Dua, anakmu diselamatkan, kau yang mati. Suaminya sarankan sama dokter, tidak usah, biar istriku yang lanjut hidupnya.
tapi istrinya ngotot, biarkan saya melahirkan anakku. Begitu melahirkan, benar melahirkan, istrinya yang wafat. Sebelum meninggal ibunya, dia minta supaya dicium anaknya. Coba pengorbanannya ibu. Lihat sendiri tuh ibu-ibu hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Nah, ada ndak ibu-ibu hamil enak tidurnya? Masih ingat waktu ibu hamil? 9 bulan. Pernah ibu tengkurap? Usia hamilnya 5 bulan, mopak kok. 9 bulan itu ibu tidak tengkurap. 9 bulan. Bapak 1 minggu saja tidak tengkurap, pusing. Itulah ibu-ibu. Sudah lagi itu melahirkan, menyusui. Masih ingat waktu menyusui ibu? Nah, waktunya tumbuh giginya. Coba ada ibu-ibu menyusui anaknya digigit. Hei, kok gigit saya? Tidak, udah cabolon tuh kasih. Siang anaknya, malam bapaknya. Itu. Makanya wajar ada orang habis waktunya untuk sekolah, S1 selesai, lanjut lagi S2, setengah mati cari kerja, tidak dapat kerja. Kenapa? Durhaka sama orang tuanya.